Assalamualaikum Buning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uge. Ya, bagaimana nih Buning kabarnya hari ini, hari kedua sekolah ya? Saya harap Buning dalam keadaan sehat ya, selalu bersemangat di sekolah ya Buning ya. Baik Ibu, Alhamdulillah untuk hari ini meski ada drama-drama ya tadi, Alhamdulillah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudian semangat. Yang paling utama itu semangatnya Semangat untuk hari ini. mencerdaskan Membara langsung. sekali. Ya. Iya nih Buning. Buning sekarang lagi sibuk nggak ya? Kebetulan sedang dalam keadaan Iya. free atau bebas dari aktivitas karena sudah selesai, sudah pulang dari sekolah. Buning, kita bisa ngobrol sebentar di ruangan saya, Buning. Baik, boleh Ibu, boleh sekali. Ya. Yuk, silakan yuk. Saya tunggu ya, Buning. Baik Ibu, bentar. Oke, silakan duduk, Buning. Terima kasih Ibu. Ya, saya mengganggu waktu Buning sebentar nih ya. Begini. Tidak apa-apa Ibu. Saya perhatikan ya dari kemarin itu ya, waktu hasil pembagian tugas Buning, terus pembagian tugas Buning seperti melamun gitu ya, seperti ada yang Buning risaukan gitu ya. Saya pikir wah ada masalah ini pada Buning. Buning bisa sampaikan gitu ke saya, mungkin saya bisa membantu Buning agar Buning sedikit lebih tenang ya Buning ya. Baik Ibu, kebetulan sekali dari kemarin di tahun ajaran baru ini, kebetulan ada tugas ditugaskan kembali di kelas 1. Masya dari Allah. Tahun-tahun sebelumnya setelah beberapa tahun ditugaskan kembali di kelas 1 untuk tahun ini. Wow. Itu masalahnya. Ya. Nah, tapi terima kasih Ibu ya udah menanyakan hal ini, Bingung dari kemarin selain ke rekan atau kepala sekolah, dan bingung mau curhat ya, bahas hal ini dengan siapa seperti itu, karena permasalahannya ini permasalahan yang rutin seperti tahunan yang jadi PR ini sangat besar sekali. Kita ngobrol santai aja ya Buning ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira apa gitu sih yang Buning sedang risaukan gitu sekarang ini? Kalau boleh saya tahu. Begini Bu, karena setiap tahun itu pasti Neneng pegang anak kelas 1 yang betul-betul baru, baru masuk. Jadi lebih ke permasalahan ini selain dari fokus nih. Sebetulnya permasalahan yang intinya itu ini itu sulit, bukan sulit. Ingin menciptakan kelas yang kondusif agar anak selalu fokus dalam belajar. Karena selain kita pegang atau tugas kita sebagai kelas pengajar kelas 1 atau kelas bawah itu tanggung jawabnya lebih ke karakter, pembiasaan. Nah, setelah itu berjalan, kesulitan yang dihadapi setiap tahun itu adalah kondusif dalam belajar. Kondusif dalam belajar, kemudian fokus anak itu suka terpecah Ibu. Setiap hari itu pasti tidak kondusif seperti itu Ibu. Mungkin ada masukan atau ide yang baik dari Ibu untuk bisa ini belajar dari hal itu agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang semenarik mungkin, agar anak tujuannya itu agar anak tetap fokus dalam belajar. Iya, itu tujuan pembelajaran di kelas 7 yang di kelas 1 yang Buning inginkan ya, agar anak fokus, kondusif, ya perhatiannya tidak cepat
teralihkan mungkin ya Buning ya dalam pembelajaran di kelas ya Buning ya. Betul Ibu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang sudah Buning lakukan itu untuk mencapai tujuan yang Bu Uning inginkan gitu selama ini? Mungkin Buning kan ini kelas 1 udah tahun yang keberapa tadi? Ke-10 ini. 10. Masya Allah ya. Mungkin apa gitu tujuan yang sudah Buning lakukan sebelumnya gitu ya? Kita bisa mencari strategi lainnya yang belum Buning lakukan gitu ya Buning ya. Iya betul. Jadi sebelumnya Nening di kelas itu selama bertahun-tahun sudah mencoba berbagai macam strategi atau metode belajar Ibu, tapi belum benar-benar efektif dalam merubah kebiasaan ini. Jadi setiap tahun itu pasti kendalanya ada di itu. Itu ya. Seperti itu Ibu, iya betul. Yang Nening rasa perasaan tidak meskipun berubah, tapi kebiasaan itu selalu saja ada setiap tahun. Makanya Nening kayak semacam mencari strategi atau cara yang dapat Nening lakukan untuk merubah kebiasaan itu. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke, baiklah ya. Di pertemuan ini mungkin kita bisa bersama-sama ya mencari strategi pembelajaran mungkin yang belum Buning lakukan ya. Di tahun-tahun kemarin mungkin kita bisa menemukan solusinya ya Buning ya. Nah, kalau menurut saya ya pertama-tama kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa nih anak tidak fokus ya di kelas ya. Jadi mereka itu inginnya seperti apa gitu ya Buning ya. Nah, kira-kira apa gitu yang menyebabkan siswa kelas 1 ini tidak fokus ya di kelas ya Buning ya. Gimana Buning? Untuk karena mungkin Nening rasa sepertinya ada di ketiga aspek belajar murid yang belum terpenuhi. Salah satunya dari ketiga itu yang sangat menonjol yaitu profil belajar murid itu sendiri. Karena alasannya kenapa? Karena setiap melakukan hal apapun, kemudian berbagai seperti semacam segala macam cara dia lakukan untuk dapat perhatian dari kita seperti itu Ibu. Seperti perlu dirangkul, perlu diperhatikan. Jadi kita harus on time-nya terus terhadap si anak itu Ibu. Itu yang menonjol dari beberapa murid yang masuk ke dalam daftar yang tidak fokus dalam belajar ini atau penyebab tidak kondusifnya belajar itu ya salah satu penyebabnya ya Buning ya. Nah dari penyebabnya itu kira-kira hambatan apa gitu yang mungkin menghalangi Buning gitu ya dalam meraih tujuan yang Buning sudah rencanakan sebelumnya gitu ya. Kan kita udah tahu tuh penyebabnya ya kan ya. Terus situasi yang sedang Buning alami ya gitu ya. Nah, hambatannya apa itu Buning kira-kira Buning? Dalam nih mungkin yang paling pertama mungkin dari Neningnya yang belum bisa mengimbangi kodrat alam dan zaman anak. Itu mungkin terjadi ya Ibu. Yang selanjutnya ada di strategi pembelajaran, kemudian penggunaan media atau alat belajar yang bisa membantu atau mendukung pembelajaran terhadap anak. Kemudian ini satu lagi mungkin kurang satu waktu juga mungkin. Jadi salah satu hambatannya itu tidak bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Itu mungkin Ibu hambatan yang dirasa oleh Nening sendiri. Dari hambatan ini selanjutnya kita bisa mencari ada hambatan maka ada kelemahan ya berarti ya. Tentu saja ada kekuatannya ya Budingnya. Nah itu bisa Buning jadikan penyelesaian dari
permasalahan yang Buning sedang risaukan ya Bun ya. Kira-kira Buning bisa kan ya kekuatan apa gitu yang Buning punyai, yang Buning miliki, baik dari diri Buning ya, dari sekolah, teman, rekan ya Buning ya. Iya. Baik Ibu, kekuatan yang paling utama tentu saja dari diri sendiri. Bagaimana cara menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi diri sendiri tentunya, ego dalam hal posisi sedang mengajar, bagaimana mengelola emosi di situ. Tentu saja itu hal utama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan itu diri kita sendiri. Jadi kekuatan yang paling utama itu ada diri sendiri, terhadap murid, terhadap pendidikan, terhadap amanah yang kita lakukan setiap hari sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, kekuatannya itu melihat murid bagaimana cara untuk memperbaiki terus setiap hari dari kekurangan yang terjadi ketika kita sedang melakukan pembelajaran ini, Bu. Yang ketiga, kekuatannya tentu saja atasan atau kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang selalu memberikan dukungan atau support di belakang ini, yang tidak ada hentinya untuk memberikan motivasi terus agar supaya bisa selalu waras ya untuk mengajar kelas 1. Selalu waras. Iya, tidak bisa. Iya, emosi itu harus bisa dikendalikan sebaik mungkin. Gitu ya. Ada lagi nggak kekuatannya, Buning? Dari diri sendiri, murid, terus perawat, kemudian kepala sekolah. Ada lagi loh. Kekuatan Buning. Apa itu? Ini kita lagi ngapain kira-kira? Oh lagi iya. Selain dengan rekan sejawat, ini dia adanya program apa ini? Program coaching ini. Sehingga di CGP. Iya. Di program CGP ini. Kemarin tentu saja sangat membantu, benar-benar membantu. Dari Neni yang seperti nol pengetahuan terhadap cara mengajar, sekarang itu mungkin udah ada di fase hampir setengahnya ilmu mengajar itu sudah mulai muncul dan setiap hari. Contohnya tadi melakukan banyak ice breaking metode dalam MPLS nih. Nening pakai udah 2 hari ini ya. Yang dari Loka ya. Iya. Ilmu yang dari program ini langsung Nening implementasikan. Jadi seperti itu. Apalagi kemarin kan kita belajar di modul 2.1 tuh diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi, lalu PSE ya di modul 2.3 kan ya, mungkin betul itu bisa menjadi kekuatan di tahun ini ya Buning ya. Jadi Nening tidak lagi kebingungan melakukan MPLS selain ada programnya. Nening pasti udah punya programnya ya. Cuma nih pembekalan dari diri Neningnya kadang suka bingung, searching. Nah sekarang ada program ini, wow, pokoknya the best. Tinggal kita implementasikan ya Buning ya. Betul, sangat terbantu. Bersyukur sekali ikut CGP ini. Dari sini kan Buning udah tahu kekuatan yang Buning miliki ya. Mungkin Buning dari sini Buning bisa mencari solusi yang terbaru ya Buning ya. Untuk di kelas 1 nanti ya Buningnya. Nah, lalu selanjutnya Buning udah punya gambaran ya strategi apa gitu ya yang akan digunakan di tahun ajaran ini ya Buning ya, di kelas 1-nya Buning, di kelasnya Buning. Udah punya gambaran Buning? Gambarannya tentu saja. Strateginya. Iya, strateginya pasti yang paling pertama itu pembekalan dari diri Neningnya, lebih menguasai apa yang akan Nening sampaikan, memahami tujuannya apa, kemudian langsung dari situ ke anak. Nening perhatikan dulu. Itu yang harus. Iya betul. Nening perhatikan setelah dari diri Neningnya pasti
anak, fokus ke anak, kebutuhan belajarnya apa, jadi karakter murid seperti apa, yang cocok dengan metode atau strategi pembelajarannya seperti apa, seperti itu Ibu. Jadi mengalir sesuai keadaan, sesuai keadaan anak dari kodrat alam dan zamannya anak. Iya. Kemudian dikembangkan lagi dari segi media atau alat belajar ini, kecukupan atau kelengkapan LKPD-nya. Mungkin itu Iya. gambarannya. Untuk siswa kelas 1 mungkin kita bisa masukin metode atau medianya itu ke dalam bentuk bermain ya Buning ya, Betul Ibu, iya betul itu. Iya. Terus apalagi kira-kira Buning? Media yang bisa digunakan di kelas 1 gitu. Yang kemarin belum Buning gunakan gitu. Di Sebetulnya dalam pembelajaran Buning. Yang belum digunakan itu medianya seperti proyektor ya Bu ya. Bukan iya. belum, jadi tidak sering. Gimana? Proyektor kayak semacam menayangkan video itu. Oh itu iya tuh bagus jadi, itu Buning. Jujur keterbatasan alat di Nining itu, keterbatasan alat. Jujurnya ya ini mah jujur, keterbatasan alat untuk media yang ada di lingkungan sekitar atau bisa Nining beli dari sumbernya dari manapun sampai Nining beli sendiri supaya untuk mempermudah pembelajaran anak. Hanya itu Nining lakukan itu memang game sudah Nining lakukan juga. Kemudian ini satu menggunakan proyektor itu. Iya ya. Iya. Mungkin bisa kalau misalnya kurang sarana prasarana mungkin satu tema bisa sekali gitu ya Buning ya pakai itu. Betul. Pertemuan berikutnya bisa ke media atau alat peraga mungkinnya yang bentuknya lebih konkret ya Buning ya. Betul Ibu. Karena kita juga sendiri ya kalau misalkan belajar langsung melihat bagaimana caranya secara berurutan, secara abstrak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri, kita juga ikut senang. Jadi nggak ngoyo pembelajaran hanya di kelas menggunakan alat ataukah yang lainnya. Jadi mungkin semoga doakan ya Bu ya tercukupi sarana-prasarananya ya. Oke, ya sudah punya gambaran solusi ya nih Buning ya. Nah sekarang kita masuk ke komitmen ya Buning ya. Nah, komitmen apa nih yang akan Buning buat untuk tindak lanjut dari strategi Buning apa ini yang Buning sudah temukan ini? Tentu saja melakukan atau mengimplementasikan semua ilmu yang Nining dapat karena tujuannya untuk anak. Jadi semua yang Nining dapatkan ilmu tentang pembelajaran atau pendidikan pasti Nining coba langsung implementasikan ke anak, kemudian melakukan atau membuat rencana yang lebih matang lagi, rencana pembelajaran, kelengkapan medianya, dan semua itu dilakukan secara konsisten, tidak berhenti di tengah. Itu. Kalau misalkan kita lakukan dengan konsisten, anak akan mengerti karena dibiasakan dengan kebiasaan baik, kebiasaan yang teralur terstruktur rapi seperti itu. Iya ya Bun. Mungkin komitmennya. Ya. Kita yang harus konsisten dan semangat. Ya Bun ya. Semangat selalu supaya tetap waras. Amin. Nah, biar lebih kuat gitu ya, lebih berhasil mungkin kita membutuhkan kolaborasi yang Buning ya. Betul. Kira-kira di sekolah ada nggak yang bisa membantu Buning dalam menjaga komitmen yang Buning? Selain di CGP ini di sekolah tentu saja ada kepala sekolah yang support, mungkin bisa dibilang hampir mendekati 100% untuk support ini. Nah, wasilah dari mengikuti CGP ini atas kepercayaan beliau seperti itu.
Iya. Iya, Kita yang yang berkolaborasi ya, Buning ya? iya betul. Dan juga teman sejawat, sama Mhm, teman sejawat juga mendukung, mhm, kemudian apa namanya, kita saling berkolaborasi dalam oh, hal apapun di sekolah ya, heeh, seperti itu oke, Ibu. heeh. Dari gambaran percakapan kita ini ya, saya percaya Buning pasti bisa gitu ya, Buning ya? Insya Pasti Allah Ibu, bisa, amin, iya ya, amin, Buning ya. amin. Baiklah Buning, kita, selesai ya, Buning ya, eee, percakapan kita sebelumnya, silakan Buning implementasikan nanti di kelas ya, Buning ya. Baik Ibu. Mudah-mudahan berhasil, saya tunggu hasilnya ya. Saya selalu mendukung apa yang Buning lakukan ya, Buning ya. Boleh Ibu. Terima kasih sudah Iya, percaya. sama-sama Buning. Terima kasih juga sudah eh, apa namanya, memberikan waktu dan kesempatannya untuk eh, dapat Ning salurkan nih unek-unek, kemudian kerisauan Ning hari ini. Oh, Terima kasih sekali Ibu sudah menyempatkan sama-sama waktunya. Buning. Terima kasih ya Buning ya. Oke Buning ya. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.